Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Hukum Surat Berharga. Oke, pertama-tama saya mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini kita terpaksa menggunakan media YouTube karena adalah saya ada keperluan malam ini. Nah, teman-teman sekalian berkaitan dengan mata kuliah Hukum Surat Berharga, kemarin saya sudah memberikan teman-teman sekalian tugas ya untuk membahas mengenai jenis-jenis surat berharga yang memang tujuan saya supaya teman-teman sekalian paham dulu sebelum kita melanjutkan materinya. Nah, jadi yang namanya surat berharga itu sendiri sebenarnya merupakan surat yang dapat kita perjualbelikan, ya. Yang tentu saja berarti dia apa? Memiliki harga. Oke, ya. Nah, dari berbagai jenis surat berharga itu, kita mungkin hari ini akan fokus pada jenis surat berharga yang ada dalam KUHD, ya. Saya akan share screen. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam hukum surat berharga itu, atau tepatnya dalam hukum dagang, kita mengenal yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini yang paling sering banget digunakan untuk kegiatan perdagangan di Indonesia. Ya, ini berasal dari hukumnya Belanda sekali lagi. Nah, tapi dalam perkembangannya sekarang udah banyak banget nih undang-undang yang membahas di luar KUHD. Jadi bisa dibilang KUHD itu ada agak jadul ya. Nah, sekarang kita mungkin akan fokus ke apa eh, yang paling sering dipakai ya, yakni accept, promise, wesel, giliat, dan giru. Maaf ini kurang dikit ya. Kurang lebih sama sih tapi sebenarnya pengertiannya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin yang bentuk yang paling primitif kalau saya boleh bilang dalam apa namanya jenis surat berharga. Ya, mereka dapat diuangkan, dapat diperjualbelikan, tapi pada dasarnya nggak bisa secara ini ya, secara spesifik digunakan untuk jual beli. Nah, beda dengan cek dan saham misalnya, surat angkut, kwitansi, polis asuransi, charter party, konsumen, delivery order. Ini eh, apa ya? Accept promise, vessel, vessel, billiard dan giro ini eh kalau saya boleh bilang merupakan jenis surat berharga yang pertama kali dikenal dalam sejarah perdagangan Indonesia, dunia. Ya, ini juga belum termasuk juga kayak falas dan kripto ya. Apalagi kripto. Kripto ini merupakan sebuah istilah yang baru aja muncul beberapa tahun belakangan ini. Yang juga membuat orang jadi mempertanyakan, kenapa kok orang berani ya? Kenapa? Karena kripto ini berbeda dengan saham. Saham itu yang mengeluarkan negara. Kalau kripto enggak. Kripto yang mengeluarkan perusahaan. Nah, jadi ini perusahaan mengeluarkan mata uang. Yang menurut saya sehingga ini yang menyebabkan kenapa tingkat volatilitasnya tinggi banget. Naik turunnya cepet banget ya itu apa kripto. Nah, tapi kita untuk bisa memahami itu kita harus tahu dulu nih konsep awal dari surat berharga yang paling umum digunakan dulu. Yang pertama kali yakni accept, promise, wesel, billiat dan giro. Yang pertama mungkin accept dulu ya, untuk promise ya. Nah, accept atau promise ini sebenarnya singkatnya sederhananya adalah surat sanggup ya. Jadi misalnya nih ya, accept atau promise ini dikeluarkan oleh seseorang ya yang menyatakan bahwa dia bersedia membayar di tanggal ini. Sambil contoh, misalnya A dan B, A ngutang ke B, terus kemudian A bilang, saya belum bisa bayar sekarang itu kayaknya. Bagaimana kalau saya bayar 5 bulan lagi? Nah, itu promise. Ya, ada suratnya secara tertulis. Biasanya menggunakan ini ya, hitam di atas putih. Jadi kayak kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Ya, ini dulu itu masih ini ya, eh, sifatnya masih jadul sehingga di sini yang digunakan adalah apa? Kepercayaan. Umpamanya A ini merupakan seorang pedagang yang sudah punya nama baik. Nah, sehingga di sini dia menggunakan kepercayaannya itu, nama baiknya dia. Kalau dia sampai melanggar, maka otomatis nama dia di dunia perdagangan akan hancur. Itulah gunanya promes. Nah, terkait dengan ini sah enggaknya ya sekali lagi
Kalau kita bicara secara hukumnya yang harus kita tertulis, tentu saja tidak sah karena dia cuma merupakan surat yang modelnya seperti ini doang, ya. Tidak ada apa namanya, ada stempel kadang tapi nggak ada materai, nggak ada macam-macam, cuma gini aja. Surat sanggup Jakarta ini jumlah segini pada 12 April 2023 kami sanggup membayar kepada PT Abadi Muslim sejumlah 1 miliar rupiah. Nah, tapi di sini yang jadi nilai jualnya adalah eh, nama baik dari ininya sendiri, PT Duta Angkasa ini, ya. Karena memang nama baik ini sendiri merupakan nilai jual yang paling tinggi dalam dunia perdagangan, sehingga terkadang orang mau menerima begitu saja. Dan terkadang juga eh, dari si pemilik yang udah dapat surat ini, ya, yang dia akan dapat beberapa bulan lagi, dia bisa menjualnya ke orang lain. Makanya dikatakan sebagai ini surat berharga. Ini beda halnya dengan wesel, biliet, dan giru. Nah, wesel, biliet, dan giru ini sekali lagi, dia merupakan surat, ya. Sanggup ya bahasanya, ya. Surat sanggup yang dikeluarkan bukan individu. Bukan individu yang mengeluarkan, tapi bank, ya. Yang mengeluarkan adalah bank. Di mana nanti apa surat itu akan berlaku di tanggal tertentu atau bulan tertentu atau juga se apa namanya ya sesuai kesepakatannya seperti itu. Nah, jadi eh sambil contoh deh, ya. Beda dengan surat aksep atau promes, kalau misalnya biliet atau giro itu dikeluarkan oleh perusahaan atau dalam hal ini bank misalnya. Nah, contohnya ini ya, ini bukan bank tapi dari pos, ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai vessel biliet dan gironya aja deh. Jadi yang paling sering digunakannya dulu itu adalah wesel. Ya, ini adalah surat berharga yang memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pemilik pihak terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun dari satu tempat. Jadi ini seringkali digunakan pakai pos, ya, dan biasanya jumlahnya kecil. Kalau di sini sekitar 350 ribu rupiah. Nah, ini sekali lagi digunakan untuk orang-orang yang zaman dulu, terutama di desa-desa yang masih belum mengenal konsep rekening, yang tentu zaman sekarang udah jarang dipakai, ya. Ini contohnya. Tapi walaupun begitu, memang masih ada sih beberapa orang-orang yang ada di desa, terutama yang wong jadul gitu ya, masih menggunakan ini. Karena apa? Mungkin lebih dekat ya sekali lagi. Tapi sekali lagi ini udah jarang dipakai. Nah, sekarang kalau biliet bagaimana? Biliet ini yang udah lebih gede lagi. Kalau tadi apa namanya wesel itu digunakan pakai Pos Indonesia untuk misalnya nih kamu eh, ngirimkan uang ke dari A, ngirimkan uang ke B 100 ribu misalnya. Nah, kamu masuk kasih uangnya ke pos cabang A, nanti di pos cabang B, ketika si B ngambil ini, dia akan ngambil uang itu dari pos cabang B. Jadi cash to cash, ya. Bedanya apa dengan biliet? Biliet ini adalah perintah untuk pembayaran non tunai. Jadi ini adalah perintah untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke rekening penerima. Nah, bedanya apa dengan tadi apa wesel? Ini jumlahnya gede banget, ya, dan tidak dapat diuangkan, cuma bisa diuangkan oleh ini orangnya karena langsung ditransfer ke rekeningnya kan, dan memiliki masa berlaku 70 hari. Nah, ini sekali lagi merupakan contoh yang apa biliet yang ini dapat digunakan banyak di ini ya, apa namanya jenis-jenis usaha yang modern saat ini karena memang transaksi besar itu kalau dilakukan via transfer agak susah, dan kalau seperti ini kelihatan buktinya. Meskipun demikian, nggak menutup kemungkinan bahwa kalau kita bicara mengenai biliet, itu juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang nakal untuk bisa menipu, untuk dipakai untuk mendapatkan profit dari mereka. Oke, nah sebelumnya saya tanya dulu nih, teman-teman sekarang tahu kan yang dimaksud dengan fiksi hukum itu apa? Ya, ini bahwa setiap orang
dianggap tahu dengan hukum. Walaupun dia nggak tahu ya. Pokoknya dianggap tapi mengerti hukum. Ini faktanya. Ya, fiksi hukum ini tapi sekali lagi bisa menjadi senjata, eh, bisa menjadi jebakan bagi orang-orang yang eh, apa ya tidak paham hukum. Nah, saya akan bahas kasusnya ini cukup menarik yang akan menjadi pembahasan teman-teman sekalian hari ini. Petinggi Bank Negara Indonesia atau BNI Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara ini keterlaluan banget. Dia ngibulin jemaat gereja setempat untuk naruh duit mereka di investasi fiktif yang seolah-olah produk investasi BNI. Setelah dana investasi jemaat gereja terkumpul sebesar 28 miliar rupiah, dia bawa kabur dana tersebut. Namanya Andi Hakim Febriansyah, ex-pimpinan kas Bank BNI Unit AEK Nabara. Sementara korbannya jemaat gereja Katolik Paroki AEK Nabara. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, kasus ini bermula pada tahun 2019 lalu. Saat itu pelaku menawarkan pihak gereja untuk menghimpun dana jemaat atau credit union atau CU ke BNI dengan menawarkan produk investasi bernama BNI Deposito Investment. Pelaku janjiin jemaat akan mendapatkan keuntungan dari bunga sebesar 8% per tahunnya. Padahal produk investasi yang ditawarkan itu fiktif. Percaya dengan tipu muslihatnya, pihak gereja pun mau menghimpun dana dengan harapan akan memperoleh keuntungan dari bunga yang nantinya akan dibagi per tahun. Tersangka mengatakan ada produk yang dapat memberikan bunga sebesar 8% per tahun. Sementara rata-rata bunga yang biasa diberikan itu sebesar 3,7%, kata Kombes Pol Rahmat pada 19 Maret lalu. Untuk meyakinkan para jemaat, tersangka mengeluarkan uang pribadi beberapa kali untuk diberikan ke jemaat gereja, seolah-olah itu tuh bunga atau keuntungan dari investasi. Tapi uang yang disebut bunga 8% sebagai keuntungan disetorkan pelaku secara manual, bukan secara otomatis sebagaimana mestinya. Pelaku juga menerbitkan surat palsu, tanda tangan palsu untuk menarik duit, dan biliet atau dokumen resmi yang menunjukkan nasabah punya uang di dalam bank untuk mengelabui jemaat. Kombes Pol Rahmat mengatakan uang para jemaat diduga dipindahkan ke rekening istrinya yang bernama Camelia Rosa dan perusahaan mereka bernama PT Syara Keanu Carim Sejahtera. Pada Desember 2025 lalu merupakan terakhir kalinya jemaat gereja mengumpulkan dan menyimpan uang ke Bank BNI. Penyetoran uang masih berjalan seperti sebelumnya, tanpa kecurigaan. Tapi dokumen resmi kepemilikan uang di bank diambil pelaku dengan alasan akan ada pembaharuan. Pada 9 Februari lalu, tersangka mengajukan cuti ke perusahaan. Kemudian pada 18 Februari dia mengundurkan diri sebagai karyawan BNI dan pensiun dini terhitung pada 20 Februari lalu. Karena tersangka sudah mengundurkan diri, seorang pegawai BNI bernama Ari Septien Saragih sebagai pengganti tersangka mendatangi gereja. Dia menyampaikan ke suster dan juga pengurus perihal pengunduran diri tersangka. Mendengar tersangka sudah pensiun dini, seorang suster kaget. Dia kemudian buka suara bahwa pihak gereja menitipkan uang kepada tersangka. Kemudian pihak BNI melakukan investigasi mandiri mengenai uang para jemaat dan didapat ada indikasi penggelapan. Alhasil Muhammad Kamel selaku Kepala Cabang Bank BNI Rantau Prapat yang menaungi unit AEK Nabara membuat laporan ke Polda Sumut pada 26 Februari lalu. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan memanggil tersangka untuk dimintai keterangan. Tapi tersangka disebut sudah berangkat ke Bali untuk liburan bersama istrinya. Diselidiki lebih lanjut, ternyata tersangka udah melarikan diri ke Australia melalui Bali pada 28 Februari. Artinya, 2 hari setelah dilaporkan, dia sudah bergerak dari Bali menuju Australia menggunakan pesawat, ungkap Kombes Pol Rahmat. Polda Sumut sudah bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional atau Divhubinter, Interpol, dan Australian Federal Police atau AFP untuk menangkap tersangka. Polda Sumut juga sudah mengajukan penerbitan red notice agar dibantu menangkap tersangka. Sebelumnya, Jemaat Gereja Katolik Paroki AEK Nabara yang terdiri dari jemaat, suster, hingga pastor menggeruduk BNI cabang di Rantau Prapat pada 12 Maret lalu. Mereka menanyakan kejelasan nasib uang mereka dari bank plat merah itu. Apa yang dilakukan tersangka jelas bukan kriminal biasa. Bayangin ya, dia ini berani nawarin produk investasi fiktif atas nama BNI. Dan dia berhasil ngumpulin dana senilai 28 miliar dari tipu dayanya. Besar kemungkinan ini bukan kejahatan perbankan pertama kali yang pernah dilakukannya. Apalagi nih, beredar kabar sebagian dana hasil kejahatannya itu dipakai untuk melaksanakan umroh bersama istrinya.
Kita berharap kepolisian bisa segera menangkap tersangka dan memprosesnya secara hukum. Dan yang terpenting, uang jemaat bisa dikembalikan secara utuh. Yuk kita kawal kasus penggelapan dana investasi jemaat paroki Aik Nabara. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, ini memunculkan pertanyaan yang menurut saya cukup menarik untuk dikaji terkait dengan fiksi hukum. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita bicara mengenai biliet atau tindakan untuk memindah bukukan dana yang ada di rekening kita ke orang lain, itu sekali lagi semuanya dokumen bersifat tertulis. Tapi di sini ada oknum bank yang dia nakal. Di sini dia menggunakan kewenangannya sebagai kepala cabang untuk menawarkan sebuah produk deposito dengan iming-iming depositonya itu 8% per tahun. Cukup besar kan? Terus dia juga apa namanya menggunakan dokumen-dokumen yang resmi. Faktanya ternyata enggak. Nah, dia memanipulasi semua dokumen-dokumennya, bahkan memasukkan tanda tangannya supaya bisa kelihatan kalau misalnya itu beneran investasi beneran. Nah, di sisi lain, ini juga memunculkan pertanyaan dari uh, para warganya, ya. Warga yang ditipu itu sampai 28 miliar ini. Mereka merasa bahwa uh, mereka selama ini benar kok. Wong ini kan yang menawarkan kepala cabang. Sehingga ada kayak muncul keyakinan pada diri hati dari para korban tadi bahwa ini adalah investasi yang benar. Padahal faktanya enggak. Nah, jadi apakah mereka salah? Apakah fiksi hukum itu hanya sekedar apa namanya sebuah alat supaya apa ya orang-orang yang berkuasa itu dapat ini memanipulasi hukum sesuai kehendak mereka? Atau pertanyaan itu adalah apakah ini adil? Ini pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Tapi saya rasa eh, ini bisa teman-teman sekalian resapi dulu, pahami dulu ya terkait dengan pernyataan ini. Next kita besok akan bahas mengenai saham ya teman-teman sekalian. Terus untuk absensinya hari ini ya tadi silahkan teman-teman sekalian eh, nggak ada tugas saja ya, nggak usah ya. Saya nggak akan memberikan teman-teman sekalian tugas ya. Cukup dengarkan perkuliahan saya saja sambil meresapi terkait dengan kasus dana investasi dari jemaat gereja ini. Dan untuk absensi, silahkan teman-teman sekalian bisa pause video ini, terus kemudian silahkan bisa scan barcode yang saya share ini. Ini adalah absensi. Nanti ketika teman-teman sekalian membuka linknya, Anda akan langsung sampai ke ini, absensinya. Silahkan saya di absen, terus bisa selesai. Batas waktu pengisiannya hingga jam 9 malam. Maaf, 10 malam. Oke. Nah, itu aja sekilas mengenai accept, vessel, promise, sama Gilead. Ini teman-teman sekalian menarik banget kalau kita kaji lebih dalam, karena memang pada dasarnya eh, masih ada orang yang menggunakan alat-alat ini sampai sekarang. Terutama Gilead, karena memang untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka masih menggunakannya untuk memindahkan uang dalam jumlah yang besar. Fungsinya apa? Supaya bisa dipantau oleh bank dan ada pemberlakuan 70 hari kerja. Fungsinya apa? Kalau misalnya ternyata ada kenakalan seperti ini, dapat diajukan untuk pengembalian. Jadi dibalik ke meneh. Meskipun demikian, masih nggak menutup fakta bahwa masyarakat masih banyak yang nggak tahu masalah-masalah ini. Sehingga ketika ada masalah, mereka baru tahu ketika udah kaset, ketika udah telat ya, seperti itu. Maka dari itu, silakan teman-teman saudara sapi baik-baik. Apakah perlu adanya fixing hukum ini? Tapi bagaimana cara bisa untuk menanganinya? Kalau misalnya kita harus bisa apa, membuat seluruh orang di Indonesia ini paham hukum tersebut. Atau kita perlu adanya keringanan untuk orang-orang yang seperti ini? Karena pada faktanya BNI sendiri tidak menjawab bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Karena nggak ada bukti yang tertulis karena bilietnya tadi udah diambil sama si pelaku. Jadi nggak ada bukti yang tertulis yang ini sangat berbahaya sekali ya. Nah kira-kira seperti itu. Eh, Sekian aja dan terima kasih untuk ini ya.
Eh, Akhir kata, kalau ada kata-kata atau kemudian yang kurang apa berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.